Halo, perkenalkan, nama saya Alfredo Gormantara Eskom Mkom, merupakan salah satu dosen dari Universitas Atmajaya Makassar, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, dengan jabatan fungsional Lektor. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video sebagai unit kerja di dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu instrumen penilaian dalam sertifikasi dosen 2025. Saya mengajar beberapa mata kuliah, misalnya algoritma pemrograman, pemrograman mobile, pemrograman web, sistem cerdas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu merupakan pemrograman web yang berkredit 2 SKS. Adapun pokok pembahasannya, yaitu kita akan mempelajari tentang HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan juga PHP untuk pemrograman back-end-nya, di mana di PHP sendiri kita akan belajar melalui dasar-dasar PHP hingga di PHP menggunakan database. Adapun CPL dari mata kuliah ini, CPL-nya ada 3. Yang pertama yaitu mahasiswa memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputing yang kompleks, dan yang kedua diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan ataupun pasar terhadap kerja yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasi kebutuhan komputing. Sedangkan untuk CPMK ada 3 dari mata kuliah ini. Diharapkan ketika mahasiswa setelah mengampu mata kuliah ini memiliki 3 kemampuan, yaitu mampu menganalisis permasalahan komputasi yang kompleks, yang kedua mampu mengkreasikan algoritma dengan metode berbasis komputer, dan yang terakhir mampu menganalisis kebutuhan komputing dengan benar. Adapun strategi pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web ini, yang karena kurikulum kita sudah berbasis OBE dan juga menerapkan strategi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana di Delivery dosen menyampaikan materi-materi yang ada di dalam perkuliahan dalam bentuk ceramah maupun presentasi. Sedangkan di dalam proses interaction adanya pertanyaan atau mungkin forum diskusi antara dosen maupun antara mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu di assessment, di mana dosen akan memberikan penilaian terhadap mungkin seperti project ataupun case based study, di mana mahasiswa-mahasiswa diharapkan dapat membentuk atau membuat sebuah web yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Adapun komponen penilaiannya, yang pertama yaitu kehadiran dan partisipasi mahasiswa yang bernilai kira-kira 10%. Yang kedua, tugas mandiri bernilai 15%. Terus ada proyek yang akan dinilai berdasarkan progress by progress sebesar 15%. Ada UTS sebesar 25%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 35%. Adapun referensi dari mata kuliah ini, saya mengambil dari 2 buku yang saya ambil, yaitu ada dari PHP MySQL Server Side Web Development, pengarang John Duckett, edisi 2022. Dan yang kedua, Responsive Web Design with HTML5 dan CSS, di edisi ketiga oleh Ben Frein tahun 2022. Sedangkan untuk referensi websitenya, kita bisa menggunakan W3 School atau php.net ataupun menggunakan AI yaitu ChatGPT atau AI yang lain. Demikian pernyataan saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025. Terima kasih. Berikut merupakan salah satu contoh video pembelajaran saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Mungkin ini merupakan pertemuan, kalau saya nggak salah, 14 atau 15 di mata kuliah pemrograman web, di mana kita lagi menyusun, kita punya project akhir untuk tugas finalnya atau tugas akhir semesternya. Nah, ini mungkin hari ini merupakan materi terakhir yang sempat di pertemuan sebelumnya banyak yang bertanya-tanya bahwa Pak, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah web kita mau menyimpan
sebuah gambar atau sebuah file di dalam database. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana kira-kira kalau misalnya di dalam HTML ataupun di dalam PHP dan MySQL, bagaimana cara kerjanya ketika dia menyimpan sebuah file ataupun gambar. Hari ini kita akan belajar tentang upload file, di mana upload apa artinya upload? Bedanya upload dengan download apa? Kalau upload mengirim apa? Dari siapa ke siapa mengirim? Kita ke server atau orang yang dituju. Kalau mendownload, artinya kita yang menyimpan ya, artinya kita yang mengambil. Jadi harap dipahami ya. Jadi kalau kita mengupload, artinya kita sebagai user akan mengirim data atau transfer data ke server. Nah, nantinya server yang akan olah atau server yang akan simpan datanya. Oke. Kalau saya sebut di sini file, jadi segala macam file bisa ya. Mau dia PDF kah, Word kah, gambar kah, JPEG, musik ataupun hal-hal video dan lain-lainnya. Yang penting dia sebuah file atau soft copy. Itu sama saja cara penanganannya. Kita akan pelajari yang pertama apa itu konsep dasar upload file dulu. Oke. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan validasi. Oke. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan penyimpanan. Jadi kita harus bertanya-tanya ketika kita simpan ke server, nanti server simpan di mana kita punya file. Itu yang nanti kita akan pelajari. Yang keempat, kita akan menyimpan yang namanya metadata. Tahu metadata? Pernah dengar istilah metadata? Nah, di mana pernah dengar metadata? Di konsep basis data. Apa itu metadata? Apa sih dengar? Tipe data. Ya salah satunya tipe data. Tapi metadata maksudnya apa? Artinya informasi dari data yang kita upload. Contohnya nama file, tipe file, apa lagi? Ukuran file dan lain-lain. Itu maksudnya metadata. Oke. Dan yang terakhir, setelah kita berhasil simpan ke server, bagaimana caranya nanti kita belajar server bisa tampilkan kembali. Itu kan yang banyak di tugas-tugas atau di proyek-proyeknya kalian. Ada yang mau pakai gambar profil, ada yang mau pakai gambar untuk dia punya objek, ada yang mau pakai file lagu dan lain-lain. Ini akan kita pelajari. Nah, untuk pertama kita harus pahami dulu bahwa bagaimana sistem atau sebuah web itu menyimpan atau mengupload sebuah file ke server. Jadi pada dasarnya nantinya browser ataupun web browsernya kalian itu akan mengirim file-file yang kita sudah upload itu melalui yang dinamakan dengan HTTP post. Jadi salah satu service yang digunakan supaya HTTP dapat mengirim filenya kita. Selanjutnya ada syarat khusus yang kalau kita mau gunakan, yaitu adalah kita harus menambahkan sebuah kata kunci baru di tag form HTML-nya kita. Yang dimana tag form itu adalah, harus ditambahkan n-type, enc type. Sama dengan yang isinya adalah multipart atau garis miring form data. Nah, ini yang akan membantu form kita bisa menerima data. Dan nantinya PHP yang akan menerima. Jadi di sisi HTML kita harus tambahkan nih enc type supaya formnya bisa menerima data. Terus untuk inputannya Pak, bagaimana cara buatnya? Yang untuk inputannya kita pakai, kalau di HTML yang kalian tahu ada input type apa? Text, ada apa lagi? Password, email, date, ada ya? Dan lain-lain lah. Nah, ternyata ada juga ya namanya input type file. Nah, nantinya dia akan muncul semacam ya kayak tombol-tombol choose file dari laptopnya kita. Kita sisa pilih file yang mana kita mau upload. Nah, nanti akan dieksekusi. Itu baru interface-nya. Namanya HTML baru front end atau interface-nya. Itu konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi
kita yang harus menyediakan di mana tombol uploadnya, oke? Atau pilih filenya dulu. Bisa ya? Dipahami sampai sini ya? Oke? Ada pertanyaan? Mau file apapun, pakai tetap type file. Oke? Next. Nah, nantinya di dalam PHP, di dalam PHP kita akan simpan file yang kita sudah upload di HTML. Kita akan memiliki yang namanya $_file. Nah, $_file ini memiliki struktur. Contoh ya, tadi ini nama filenya tadi foto. Nah, ini foto ini berdasarkan nama dari input type HTML tadi di sini. Oke? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, nantinya strukturnya itu meliputi ada namanya name. Jadi, ketika kita pilih filenya, yaitu nama filenya apa, dia akan mengikut. Itu yang disebut dengan metadata. Oke? Selain nama file, ada tipe. Oke? Jadi bisa diklasifikasi ada tipe filenya. Apakah dia JPEG atau image? Oke? Dia biasanya kalau image itu cuma pakai dua, antara JPG atau PNG. Paling kalau misalnya ada perubahan sedikit, yaitu dia pakai JPG. Tapi sama saja, aman. Oke? Terus ada TMT name. Oke? Temporary name di sini. Terus ada error dan ada size. Nah, nantinya ketika kita mengupload, kadang-kala kalau kita menggunakan sebuah sistem atau web, kadang-kala kalau kalian pernah mengupload sebuah file, biasanya file yang kita nggak bisa sembarang upload atau ada batasan size. Pernah? Ada batasan size upload. Misalnya tidak boleh lebih dari 5 mega, 5 MB, atau misalnya filenya harus PDF, tidak boleh file Word atau yang lain. Nah, semua hal-hal tersebut itulah yang dinamakan dengan validasi. Berikutnya yaitu kita akan menyimpan filenya ke server. Itu tahap-tahapannya. Jadi harap kalian bisa pahami bahwa menyimpan file bukan hanya sekedar tekan tombol upload, tekan tombol save sudah, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, menyimpan filenya pertama kita harus tentukan. Jadi di dalam folder webnya kalian, di dalam htdocs ada folder lagi ya biasanya, atau langsung di htdocs kalian taruh webnya. Ada dalam folder lagi ya. Nah, jadi di dalam folder kalian sediakan lagi satu folder. Misalnya upload. Jadi semua file-file yang diupload akan masuk di situ. Atau kalau misalnya kalian mau sediakan gambar, ada file atau gambar, ada PDF, atau sediakan sesuai, atau ada folder foto profil, atau gambar latar belakang yang bebas. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian folder-foldernya. Atau kalian mau semuanya file apapun yang diupload dalam satu folder. Nah, itu juga bisa. Tapi nanti ketika kalian manage, kalian punya file, itu jadi agak sulit atau berantakan. Jadi kalau bisa dipisahkan sesuai dengan kebutuhan filenya. Misalnya dia foto profil, ya kasih di folder foto profil. Misalnya dia di extension file PDF, dia taruh apa nama folder. Terus yang kedua, kita akan memindahkan filenya dari apa yang di-upload oleh user ke server menggunakan fungsi PHP yang disebut dengan move_uploaded_file. Nah, fungsi ini yang akan memindahkan file yang di-upload oleh user ke target atau folder yang kita sudah sediakan. Jadi secara logika sebenarnya server juga akan mengambil apa yang sudah diupload oleh user, terus dia semacam ya copy atau cut, pindahkan ke folder yang kita mau. Terus bisa juga kita merename file yang sudah diupload. Untuk apa? Supaya mencegah tidak adanya nama yang double atau kembar. Kenapa? Karena nama file di dalam satu folder tidak bisa ada yang kembar ya. Nggak boleh ada yang kembar. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak ada yang kembar ya? Itu cara masing-masing developer. Ada pertanyaan? Silakan, nama Mike. Oh, Mike dulu. Pertanyaan Pak ya. Website itu dia pakai buat apa? Kilobyte. Kilobyte. KB. Kenapa Ju? Berarti yang tadi
kita tuju, foto bla 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 ini adalah sebenarnya nama, penamaan saja. Foto underscore, nah nanti nama filenya apa yang kita mau. .jpg. Kebetulan ini tadi kita set foto. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman masih bingung? Nah, kenapa Reza? Itu yang $ID. $ID ini untuk penamaan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita bisa menciptakan penamaan kita sendiri supaya tidak terjadi bentrok atau sama nama di dalam sebuah file. Gitu. ID ini misalnya ini ID adalah ID foto, misalnya kita mulai dari 1, 2 dan seterusnya. Jadi orang yang pertama upload dapat 1, yang kedua dapat 2 dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi penamaan kode unik saja. Bisa kalian pakai tanggal kah, kalian mau pakai jam kah, biasanya bebas. Atau ada kode-kode unik, misalnya AR001 atau MP kode profil 001. Itu kode unik dari kalian. Untuk mencegah adanya nama file yang diumbar. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, Jackson dulu ya. Berapa Jackson? Yang disimpan di database. Oke, sama Jackson. Belum. Kita baru menyimpan filenya ke dalam server. Oke, habis ini kita bahas. Oke, Rudy. Oh, sama. Oke, masih ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Oke ya. Sip, aman sampai sini. Artinya kita sudah bisa menyimpan file tersebut ke server. Oke, jadi apa yang diupload sudah masuk ke server. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya Jackson tadi. Nah, apa yang disimpan di dalam database, Pak? Nah, oke. Di dalam database MySQL pada umumnya kita hanya menyimpan sebuah string atau varchar atau teks. Oke. Apa yang disimpan ke dalam database yaitu informasi filenya. Oke. Nah, informasi filenya biasanya itu hanya berupa nama file saja. Oke. Atau mungkin biasa juga orang path-nya atau directory. Contoh. Oke. Saya punya struktur tabel, masih ingat? Masih ingat create? Atau sudah lupa, Be? Sudah no SQL. Masih ingat ya? Oke. Kalau saya bilang create table user, artinya kita bikin table user ya, terdiri dari berapa atribut? Ada 4 atribut, oke? ID sebagai primary key, oke? Dia integer, auto increment. Nama varchar 100, foto. Nah, foto di sini yang akan menyimpan nanti file fotonya. Tapi bukan file foto yang disimpan, tapi cuma varchar atau cuma teks. Nah, biasanya yang disimpan apa? Cuma nama gambar. Oke? Dokumen. Nah, dokumen contohnya di sini nanti kita bisa upload file PDF atau sebagainya. Nah, di sini juga sama, yang disimpan cuma varchar atau teks. Yang disimpan biasanya adalah nama filenya saja, lengkap sama extension. Oke. Nah, langkah simpannya bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu. Kita bisa ambil nama dari file yang tadi kita sudah set. Misalnya tadi kan yang di sini kita set mana? Foto ID JPG. Nah, ini nanti yang kita ambil, kita simpan ke atribut foto. Oke, sebenarnya ada 2 cara. Kalian mau simpan nama filenya saja, oke? Jadi nanti ketika mau panggil gambarnya dari img strc-nya lengkap sampai directory folder. Atau kalian mau simpan path-nya. Tapi kalau kalian simpan path-nya, artinya database-nya cukup panjang simpan file. Nah, nanti lebih perbedaannya lebih mudah ketika mau panggil datanya. strc-nya sisa langsung data dari database. Sebenarnya pilihan mau cara 1 atau cara 2 ya sama saja sebenarnya. Oke. Nah, bisa juga kalian ambil ID-nya kalau memang dia tadi mengambil ID terakhir dari sebuah auto increment, oke? Itu juga bisa. Sehingga nanti filenya itu nama filenya itu akan mengupdate sesuai dengan ID atau auto incrementnya tadi. Oke. Nah, nanti saya kasih lihat habis ini bagaimana cara penyimpanannya, ya. Oke. Nah, setelah semuanya sudah disimpan, artinya kita sudah simpan filenya, kita sudah simpan informasinya ke dalam database. Terakhir kita sisa tampilkan. Oke.
Tampilkan bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya? Fungsi apa dipakai untuk tarik data dari database? Oke, kita pakai select. Kita sisa select. Oke, habis kita select, oke, kita sudah dapat contoh nama filenya. Nah, kalau gambar, kita pakai tampilkan gambar pakai IMG ya, kita IMG SRC. Nah, di sini nih yang kita nanti mainkan directory. Kalau dia file, oke, kita bisa pakai href. Pernah pakai href ya? Href tag A untuk pindah-pindah halaman. Pernah ya? Oke, ada target blank, maksudnya blank artinya kalau diklik nanti dia buka tab baru. Bisa ya? Nah, contohnya kayak gini. Nih, jadi kalau gambar, nah IMG SRC. Nah, di mana nih dia punya directory? Tadi kan kita simpan di upload ya. Upload garis miring. Nah, apa nama filenya tadi? Oke, kalau sudah membaca, ya sudah pasti terbaca atau muncul gambar. Oke, karena sudah ada nih nama filenya. Ya kan, kalau kita manual kan biasanya apa? SRC, misalnya gambar, GBR, terus slice, nama filenya apa? Dulu saya kasih contoh paling ingat ke telur ya, JPG, kayak gini. Dulu gini ya, betul? Nah, telur JPG-nya ini yang disimpan ke dalam database. Gitu. Oke, bukan file gambar, tapi cuma nama file itu saja. Oke, gambarnya kan sudah ada di server, logikanya ya kita sisa pakai fungsi IMG untuk tampilkan gambar. Gitu. Oke, nah sama seperti kalau file, oke, kalau file kita bisa pakai href untuk buka. Kalau PDF atau Word biasanya otomatis kok dari web browser sudah bisa langsung buka. Bahkan file musik atau video juga otomatis bisa dibuka. Oke, nah saya jelaskan untuk tombol uploadnya. Jadi ketika file kita sudah upload, kita tekan tombol upload, apa yang terjadi di belakangnya? Nah ini nih kerjanya. Yang pertama adalah sama ya, kita download post dulu untuk mengambil apa? Data dari input type nama. Oke? Untuk file sama caranya, tapi kita bukan pakai post, tapi kita pakai files. Oke? FILES. Nama foto dan dokumen ikut dari input type-nya di HTML. Nih, name-nya. Oke. Satu namanya foto, satu namanya dokumen. Oke. Nah, sudah dapatkan datanya, ya, sisa kita buat validasinya kayak tadi saya. Oke. Validasinya apa? Kalau gambar, saya cuma terima JPG dan saya besar lagi. JPG dan PNG saja. Kalau PDF, saya cuma terima ya PDF, saya nggak mau yang lain. Nah, selanjutnya sisa divalidasi. Kalau divalidasinya, kalau misalnya dia ada di dalam array atau validasi yang variabel yang kita sudah sediakan, ya sisa lakukan apa? Eksekusi, masukkan ke dalam database. Itu aja. Nah, terakhir yang paling krusial yaitu adalah pindahkan file yang sudah diupload ke folder yang kita sudah sediakan di server menggunakan fungsi move uploaded file. Gitu aja. Mau dia foto atau dokumen. Oke. Foto pad atau dokumen pad itu apa? Itu merupakan targetnya. Nanti mau disimpan di folder apa? Kalau dia di luar folder yang pakai docs, ya artinya kita pakai titik dulu. Slice. Bisa dari kalian yang atur pad atau directory-nya. Sama waktu kita belajar mau panggil gambar image. Oke, karena penggunaan directory file di HTML ya. Oke, selanjutnya kalau sudah berhasil, ya sisa kita tambahkan ini fungsi header. Header ini gunanya apa? Ada yang tahu? Header ke sana. Oke, ke sana. Oke, header location artinya dia setelah query-nya berhasil, dia akan mengarahkan atau webnya otomatis pindah halaman ke lihat.php tanpa mengklik atau apa. Oke, jadi kalau kalian mau bikin sebuah web, misalnya klik submit, nah ada proses yang jalan, proses sudah selesai, arahkan filenya atau halamannya kemana. Nah, ini saya arahkan ke lihat.php. Lihat.php apa isinya? Nah,
kita lihat isinya cuma ya tabel, oke? Kan di sini tadi cuma tabel, nih tabel ya, ini, oke? Tombol ini apa? Ya href aja. Oke, ketika ditekan pindah ke halaman format HTML tadi yang paling pertama. Terus bagaimana tampilkan foto profil dan file PDF-nya? Ya, kita lihat di sini. Pertama-tama adalah kita select semua data dari tabel user. Oke. Sudah di-select. Nah, kita sisa gunakan MySQL fetch mau row atau associate atau apa yang saja. Row dan array ya. Oke. Nah, mau pakai row atau array atau associate terserah, bebas. Nah, untuk tampilkan ya kalau gambar ya pakai sintaks HTML ya IMG SRC sama. Kalau misalnya dia dokumen ya pakai href untuk terbuka di tab yang bawah. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya video atau musik pakai tag apa? Nah, itu tipe filenya. Oke, kalau video atau musik mau diputar pakai tag HTML apa? Nah, SRC. Kalau gambar IMG. Kalau video berapa? Video. Hah? MP4 itu tipe file. MP4, PL apa? MP4, MKV itu kan tipe file video. Nah, sekarang pertanyaanku kalau misalnya mau putar video di HTML itu gunakan tag apa? Bisa pakai video kalau dia HTML5 atau bisa pakai frame, iframe kalau saya nggak salah. Oke, ada tag iframe. Oke, jadi ya salah dia disesuaikan saja apa yang kalian mau tampilkan, apakah gambar, atau dokumen, atau video. Saya rasa harusnya di luar dari itu gambar, dokumen, video, suara nggak ada lagi. Kecuali ada yang mau upload apa lagi gitu. Bisa pakai apa? Nah, bisa, itu play dan pause nanti tambahan di dalam tag kalau video atau musik. Jadi bisa di otomatis play atau bisa ada tombol-tombolnya. Kan kalau misalnya kalian pernah putar file di dalam atau putar video di dalam web browser tapi bukan YouTube, biasanya ada kan tombol-tombolnya. Nah, itu biasanya automatically dari HTML bisa dibuat. Itu kayak misalnya play, auto play atau stop. Nah, itu bisa. Oke, harusnya seperti itu saja, simple. Nanti code-nya ini semua saya akan upload. Saya upload nanti di LMS atau di LMS beserta database-nya. Soalnya kalau nggak ada database-nya nanti nggak bisa jalan lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang upload sebuah file? Kalau lebih dari satu bagaimana Pak? Ya sediakan lebih dari satu upload. Ya, Ini kan kalau misalnya foto atau gambar itu kadang sifatnya sensitif. maksudnya sensitif seperti apa? Kayak misalnya sewa pekerja begitu, terus nanti ada kasus endorse atau KDP misalnya. Oke. Nah, apakah itu gambar dia bisa diintervensi untuk supaya aman ya database-nya? Maksudnya aman? Supaya kayak ini yang kita nggak bisa akses. Ya itu tergantung dari nanti developernya apakah menjaga siapa yang bisa akses file-file yang sudah diupload. Oke, jadi itu beda cerita lah. Itu tentang perancangan dari sebuah sistem bagaimana. Karena semua file yang diupload ya kalau tidak dibuatkan interface-nya nggak bisa dilihat. Kecuali dia masuk di dalam servernya kayak buka OS-nya atau segala macam baru bisa. Tapi kalau dia cuma bisa akses halaman web, tidak akan mungkin dia bisa dapat. Nah, aman? Sudah bisa diimplementasikan kira-kira di proyeknya? Oke? Jadi silakan dicoba-coba. Silakan bagi yang teman-teman mau upload file atau upload gambar ataupun sejenisnya, ya silakan diimplementasikan ke dalam web atau proyeknya kalian. Oke? Oke lah kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Thank you semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikut di minggu depan untuk pertemuan terakhirnya. Oke, selamat siang dan terima kasih untuk semuanya.